Baik, dengan adanya pertanyaan tentang masalah Gus Samsudin dengan pesulap merah, itu sangat berbahaya bagi akidah umat muslim. Kemudian masalah sihir, pesulap merah mengatakan bahwa video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. tu'allimunan nasa sihra ma unzila ala malakaini bi Harut wa Marut. Pada dulu zaman Nabi Musa, ilmu putih dan ilmu hitam itu sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini berada di Al-Jalil 4. Kita akan melangsungkan pembangunan sebagaimana tanah wakaf ini yang sudah kita terima selama 8 tahun. Baru kita mampu membangun musola ini, kemudian tempat pengajian atau pendopo. Kita masih ada madrasah dan juga pondok pesantren, asrama santri, yang mana di sini kita khususkan untuk santri putra saja. Dan insya Allah kita akan buka semuanya bersama-sama kepada Anda kesempatan untuk bergotong royong untuk ikut membangun tempat ini dengan sempurna insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Maka dari itu pahala yang Anda berikan kepada orang tua Anda, kemudian dikhususkan kepada semua keluarga orang-orang yang Anda cintai, insya Allah akan sampai dengan mentasarufkan rezeki Anda, dana Anda untuk pembangunan pondok pesantren yatim yang ada di Al-Jalil 4 Bondowoso ini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, kaum muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat Allah tetap terlimpahkan kepada kita semua. Baik, dengan adanya pertanyaan tentang masalah Gus Samsudin dengan pesulap merah, itu sangat berbahaya bagi akidah umat muslim. Itu sangat menggoncangkan atau bisa mengombang-ambingkan akidah orang-orang ahwam. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau mendatangi seorang dukun, kemudian ia mempercayainya, benar-benar menguatkan kepercayaannya terhadap dukun atau peramal itu yang memiliki kesaktian, maka orang itu telah kufur dari nabinya dan telah kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad yang terkenal dalam sebutan Imam Ahmad Ad-Daddiri menyebutkan dalam kitabnya Kharidatul Bahiyah, "Wa may yaqul bitabai aw bil illah fadaka kufrun inda ahli millah." Barang siapa yang meyakinkan beritikad bahwa sesuatu itu bisa mempengaruhi barang lain, sesuatu bisa mempengaruhi hal lain, sama halnya seperti api yang berwatak menggosongkan dengan tabiatnya sendiri. Kita mempercayai sesuatu tersebut tanpa menyisipkan nama Allah atau kekuasaan Allah dalam diri kita, maka itu bisa dihukumi kufur. Dan itu sangat berbahaya bagi kita semua, khususnya untuk orang-orang ahwam, saudara-saudara. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian masalah sihir, pesulap merah mengatakan bahwa
Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Ilmu hitam atau ilmu putih itu tidak ada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ma unzila 'ala malakaini bi Babil Harut wa Marut." Pada dulu zaman Nabi Musa, ilmu putih dan ilmu hitam itu sudah ada. Nabi Musa menggunakan ilmu putihnya untuk melawan penyihir-penyihir ilmu hitam di hadapan Fir'aun. Maka dari itu, jika kita mempercayai seseorang yang memiliki kekuatan tanpa kita menyadari bahwa kekuatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihukumi kufur. Maka dari itu marilah kita belajar ilmu akidah, marilah kita belajar ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kenapa kita belajar ilmu akidah? Dengan kita mengkaji, memahami dan mendalami ilmu akidah, itu akan menguatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya keimanan adalah satu hal yang harus kita kokohkan, yang harus kita kuatkan dalam benak diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mendalami, mempelajari dan berpikir dengan berbagai aspek dari makhluk-makhluk ciptaannya secara cemerlang dan mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah berfirman juga dalam surat Al-Ghasyiyah dari ayat 17 sampai ayat 20, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, kemudian langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berpikir dan membangun akidah Islam dalam benak dirinya melalui suatu keyakinan yang pasti. Karena pada dasarnya akidah Islam tidak bisa dibangun atas dasar taklid buta atau mengikuti perasaan, mengikuti hati nurani. Metode-metode seperti itu tidak akan bisa menghasilkan iman yang dinamis atau iman yang cukup kuat, atau tidak bisa berfungsi sebagai landasan bagi sebuah pandangan hidup, atau tidak bisa menjadi pondasi bagi tegaknya berbagai pemikiran-pemikiran lainnya. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu tauhid, agar kita bisa melindungi diri kita, keluarga-keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita dari penyesatan-penyesatan yang nyata dan pemikiran-pemikiran orang-orang liberal di luar sana. Satu contoh, andai kata ada orang sakti yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berjalan di atas air tanpa menggunakan apapun, akan tapi ia keluar dari garis syariat, dia tidak mengikuti ilmu-ilmu agama, tidak mengikuti syariat-syariat agama, maka itu adalah penyesatan yang nyata yang harus kita hindari. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.